Coba deh kita bayangin, gimana ya kalau dana wakaf yang selama ini kita tahu, tanah, bangunan, itu nggak lagi cuma jadi aset yang diem. Gimana kalau semua itu bisa kita ubah jadi ibaratnya mesin kebaikan yang aktif, yang produktif banget. Nah kali ini kita akan bongkar tuntas sebuah model pengelolaan dana wakaf yang terinspirasi dari salah satu raksasa investasi di Indonesia. Tujuannya, mengubah aset pasif jadi sumber dividen yang ngalir terus tanpa henti. Kita mulai dengan angka yang jujur aja bikin kaget. 40.000 hektar. Seluas itulah tanah wakaf di Indonesia yang potensinya belum kegarap sama sekali. Ini bukan cuma soal tanah kosong loh, ini adalah potensi kebaikan raksasa yang lagi tidur. Jadi, anggap aja angka ini bukan sekedar statistik, tapi sebuah panggilan buat kita semua untuk mulai mengubah cara pandang dan membuka kunci potensi yang luar biasa ini. Oke, ini dia peta jalan kita untuk penelusuran kali ini. Pertama, kita bakal pahami dulu masalah dasarnya, terus kita bedain dua pola pikir yang krusial, jadi operator atau jadi investor. Kita juga akan belajar langsung dari studi kasus Saratoga, lalu kita susun panduan praktis untuk transformasi wakaf, dan terakhir, kita lihat gambaran masa depan wakaf yang jauh lebih cerah. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Di sini kita mau kupas tuntas akar masalah yang dihadapi banyak banget lembaga pengelola wakaf atau nazir saat ini. Kenapa sih pendekatan yang selama ini dipakai itu seringkali ya gitu-gitu aja bahkan nggak berhasil? Niatnya sih mulia banget ya kan? Wakaf tanah buat masjid, buat madrasah, buat pemakaman. Tapi tanpa kita sadari, pola pikir tradisional ini justru menciptakan masalah baru, kebanyakan aset yang nggak produktif. Saking banyaknya, ada loh lembaga keagamaan yang sampai nolak wakaf tanah karena udah kebanyakan dan bingung mau diapain lagi. Nah, ini contoh yang ngena banget dari kegagalan model operator. Idenya kan bagus, kumpulin dana umat buat bangun bisnis dari nol, contohnya minimarket. Masalahnya, bangun bisnis baru itu butuh waktu yang panjang dan hampir pasti melewati fase rugi dulu. Pertanyaannya, kalau rugi, numpuknya pakai dana apa? Dana infak lagi? Wah, yang nggak bisa gitu terus kan? Ini nggak berkelanjutan. Nah, ini dia jantung dari pembahasan kita. Kita itu perlu melakukan sebuah pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Dari yang tadinya mencoba jadi operator bisnis baru, menjadi seorang investor yang cerdas dalam menempatkan dana. Apa sih bedanya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bedanya tuh kayak langit dan bumi loh. Model operator itu ibarat kita nanam pohon dari biji. Risikonya tinggi, butuh waktu super lama, dan sering banget ngelewatin masa-masa rugi. Sebaliknya, model investor itu seperti kita beli kebun yang udah siap panen. Kita langsung masuk ke perusahaan yang udah matang, jadi ada potensi dapat dividen langsung. Risikonya jauh lebih terkelola. Dan yang paling penting, kita justru memberdayakan bisnis-bisnis yang sudah ada di komunitas kita. Oke, sekarang kita belajar dari juaranya. Saratoga ini contoh sempurna dari sebuah investing company di Indonesia. Mereka itu nggak bikin produk, nggak jalanin pabrik, kerjaan mereka cuma satu, investasi. Udah, itu aja. Gimana sih cara mereka kerja? Nah, ini yang gila banget dari mereka, disiplinnya itu luar biasa ketat. Coba lihat aja di tahun 2023. Dari 124 perusahaan yang nawarin peluang investasi, mereka saring dengan teliti banget, sampai akhirnya cuma milih 2 perusahaan saja. Ini penting ya, jadi ini membantah mitos kalau mereka itu beli perusahaan jelek terus diperbaiki. Enggak, justru sebaliknya, mereka sangat selektif memilih perusahaan yang paling bagus dan sudah terbukti. Dan inilah hasilnya. Disiplin yang ketat tadi membuahkan hasil yang manis banget. Pendapatan dividen mereka, ini tuh uang tunai ya, yang langsung masuk ke kas perusahaan, terus naik gila-gilaan dari tahun ke tahun. Inilah tujuan akhir yang seharusnya jadi cita-cita lembaga pengelola wakaf. Punya arus kas pasif yang stabil dan terus tumbuh buat membiayai semua program kebaikan. Oke, kita udah lihat contoh sukses dari Saratoga. Keren banget. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah lembaga wakaf bisa meniru model ini? Gimana caranya bertransformasi menjadi sebuah investing company? Ini dia pertanyaan kuncinya. Mungkin pas lihat kesuksesan Saratoga ada yang mikir, wah itu kan kelasnya triliunan, mana bisa kita ngikutin. Eits, tunggu dulu, transformasinya itu nggak serumit yang kita bayangin kok. Semuanya itu berawal dari 2 langkah yang paling fundamental. Jadi, ini dia fondasinya. Pertama, ada pergeseran peran yang sangat mendasar. Tugas utama seorang nazir atau pengelola wakaf itu bukan lagi jadi manajer operasional, tapi menjadi seorang pencari peluang yang aktif membangun jaringan di komunitas bisnis. Kedua,
Dan ini nggak bisa ditawar, semua investasi wajib lewat badan hukum yang kuat dan jelas. Yuk, kita bedah satu-satu. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting nih yang perlu kita pahami, private placement. Simpelnya, ini adalah cara perusahaan investasi kayak Saratoga buat masuk duluan ke perusahaan bagus sebelum mereka go public atau IPO. Kenapa? Ya karena dengan cara ini, mereka bisa dapat harga dan persyaratan yang jauh lebih menguntungkan. Disinilah peran jaringan atau networking jadi krusial banget. Peluang-peluang emas seperti private placement ini nggak ada iklannya di koran, teman-teman. Informasinya itu beredar dari mulut ke mulut, di kalangan tertentu. Terus gimana cara masuk ke lingkaran itu? Mulai aja dari yang praktis. Aktif di asosiasi pengusaha lokal kayak HIPMI atau Kadin, datang ke seminar industri, atau bahkan mulai dari yang paling dekat. Kenali pengusaha sukses di lingkungan masjid Anda. Tujuannya adalah membangun kepercayaan. Jadi, pas ada perusahaan bagus butuh modal, nama lembaga Anda lah yang pertama kali muncul di kepala mereka. Nah, sekarang kenapa sih harus pakai badan hukum? Ini jujur aja harga mati. Nggak bisa ditawar. Kalau investasi pakai nama perorangan, risikonya fatal. Pertama, kalau amit-amit ya, orang itu meninggal dunia, aset itu bisa jadi rebutan warisan keluarganya. Kedua, orang itu bakal kena pajak penghasilan pribadi yang tinggi banget. Sebaliknya, kalau investasi atas nama yayasan, asetnya aman jadi milik umat. Dan sebagai lembaga nirlaba, yayasan itu bebas pajak atas hasil investasinya. Bedanya jauh banget. Kita sudah sampai di bagian akhir. Dengan menerapkan modal investor ini, kita itu bukan cuma lagi beresin masalah aset yang diem aja. Kita sedang membuka gerbang potensi wakaf yang sesungguhnya untuk masa depan. Sebagai penutup, coba deh kita renungin angka ini bareng-bareng. Salah satu pendiri Saratoga itu memulai dengan investasi pribadi sekitar 60 miliar rupiah. Hari ini, hak dividen tahunannya mencapai sekitar 750 miliar rupiah. Itulah kekuatan dari investasi yang cerdas dan jangka panjang. Sekarang coba kita bayangkan, kalau dana wakaf dari seluruh umat dikelola dengan disiplin dan visi yang sama. Pertanyaannya jadi bukan lagi apakah kita bisa, tapi kapan kita mau mulai untuk membuka potensi tak terbatas ini.